Tepat sekali, Yin Xie tertawa keras, lalu matanya sedikit menyipit, dan aura yang sangat kuat memancar dari tubuhnya. Jiwa kesepian yang tak terhitung jumlahnya dan hantu liar juga keluar dari tubuh jahat. Ini, kekuatan hantu. Hantu mata air terpencil, yang bersembunyi dalam kegelapan, juga mengecilkan pupil matanya, menatap kejahatan di langit di depannya. Orang tua sialan, sebenarnya menyembunyikan itu. Yukuan juga diam-diam berkata, jelas terkejut oleh hantu ini. Orang lain mungkin tidak tahu apa ini, tetapi Yukuan sangat jelas. Kekuatan hantu semacam inilah yang membantai seluruh desa tempat dia tinggal. Meskipun Yukuan tahu bahwa kejahatan ini mungkin bukan pelakunya yang membunuh desanya sejak awal. Karena pada awalnya, meskipun desa mereka dibantai, Yukuan terkejut ketika dia mengumpulkan mayat, dan dia tidak menemukan tubuh adiknya. Oleh karena itu, Yukuan tidak hanya mencari peluang untuk menjadi lebih kuat, tetapi juga mencari adiknya, karena dia selalu percaya bahwa adiknya tidak akan mati dengan mudah. Ada desas-desus bahwa orang-orang di dunia hantu akan diberikan kekuatan hantu oleh hantu ketika mereka memberikan kontribusi besar. Mungkinkah kekuatan roh jahat ini adalah? Yukuan juga mengepalkan tinjunya dan berkata, Hong Ye di samping juga menemukan bahwa Yukuan tidak stabil secara emosional, dia hanya ingin menghiburnya, tetapi Yukuan menjadi tenang lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya, dan kemudian menatap pertempuran di langit. Pada saat ini, ki hitam dan ki hantu di seluruh tubuh Yin Xie sangat tebal, dan di atas ki hantu, wajah hantu-hantu dari beberapa hantu kesepian yang sangat ganas dan hantu liar juga muncul. Kekuatan hantu. Raja Naga Emas juga bergumam sambil menatap roh-roh jahat di udara. Apa itu? Xiao Yan juga menatap roh jahat di langit dengan bingung, karena Xiao Yan menemukan bahwa karena kejahatan baru saja menembus setengah langkah Kaisar Hantu tingkat 8, energi hantu di roh jahat tampaknya telah menemukan perubahan. Jika ki hantu di Yin Xie adalah 1 sebelumnya, ki hantu di Yin Xie sekarang 10. Selain itu, menurut persepsi dan penilaian Xiao Yan, mutasi kejahatan ini pasti terkait dengan hal lain, dan tidak boleh terkait dengan promosi, karena Xiao Yan belum pernah mendengar bahwa promosi akan mengubah napasnya. Yang paling penting untuk maju adalah untuk meningkatkan aura Anda. Kekuatan di dunia hantu dibagi menjadi ki hantu, yang dimiliki oleh hantu biasa dan beberapa kaisar hantu. Yang terkuat mereka hanya pada tingkat puncak kaisar hantu peringkat 9. Mereka sama dengan puncak Dou di manusia, kecuali bahwa ada 2 jenis kekuatan di atas hantu. Salah satunya adalah kekuatan hantu. Tingkat kekuatan ini hanya bisa diserap oleh hantu makhluk abadi. Kejahatan jahat ini hanya setengah langkah kekuatan tingkat 8, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti ini? Raja Naga Emas juga terkejut. Jelas, alisnya berkerut, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Jika dikatakan bahwa Yin Xie baru saja dipromosikan ke peringkat ke-8 dan belum membuat tuannya Jin Longwang tidak bahagia, maka kekuatan hantu di Yin Xie sekarang membuat tuannya Jin Longwang terkejut. Kekuatan hantu dalam roh jahat ini. Xiao Yan juga menatap kejahatan di langit, dan menemukan bahwa dia dikelilingi oleh beberapa wajah mengerikan. Hanya aneh bahwa wajah-wajah mengerikan di sekitar Yin Xie memancarkan aura yang sangat jahat. Tuan, bagaimana dengan yang terakhir? Xiao Yan juga bergumam, 3 napas di dunia hantu ini mewakili 3 tingkat pembangkit tenaga, kekuatan hantu ini sangat kuat, lalu kekuatan terakhir. Kekuatan semacam itu terlalu jauh, kamu masih belum mengetahuinya sekarang, tapi jangan khawatir, kekuatan teratas di 7 dunia mengalami kebuntuan satu sama lain, jadi kamu tidak perlu khawatir. Raja Naga Emas juga berkata. Xiao Yan juga mengarahkan pandangannya ke langit. Di langit saat ini, di satu sisi, seluruh tubuh Xiao Yue penuh dengan dendam, dan auranya sangat lamban. Monumen 9 jiwa yang tersisa juga memiliki ekspresi serius, dan pedang peri merah berapi di tangannya terangkat tinggi di atas kepalanya. Seluruh tubuh sudah bersinar cahaya merah dan putih, sangat menyilaukan. Di hutan mayat yang gelap ini di mana bulan gelap menyebar, pedang peri merah dan putih memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan dan aura yang sangat murni, begitu energi hantu di sekitarnya menyentuhnya. Ia menguap dari udara tipis. Yin Xie di samping juga terlihat sangat ganas, dan kemudian perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk dengan ringan ke posisi di mana monumen 9 jiwa berada. Sebuah jari yang tampaknya meremehkan, tetapi mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Saat Yin Xie mengarahkan jarinya ke monumen 9 jiwa,
aura hantu menakutkan yang memenuhi seluruh langit hutan mayat Yin juga meledak dari tubuh Yin Xie. Kemudian dia menyerang monumen 9 jiwa dengan aura jahat. Dalam sinar cahaya hitam, beberapa wajah yang sangat mengerikan terus muncul, dan kemudian mereka membuka mulut berdarah mereka ke tempat di mana monumen 9 jiwa berada, dan berteriak. Melihat bahwa Yin Xie meluncurkan serangan terlebih dahulu, monumen 9 jiwa juga berteriak keras, dan pedang abadi terkepal di kepala dengan kedua tangan menebas dengan keras. Pedang jahat yang mengejutkan. Setelah tebasan kuat dari monumen 9 jiwa, sinar pedang merah dan putih berukuran 100 meter juga melonjak melawan serangan jahat. Di langit saat ini, dua sinar cahaya yang menakutkan dengan cepat bertemu. Orang-orang di tanah juga menahan napas, dengan gugup menyaksikan konfrontasi di langit. Semua orang saat ini juga jelas. Dalam pertarungan ini, pemenang akan ditentukan. Jika mereka gagal, maka nasib mereka juga. Segera, mereka semua mengepalkan tinju mereka. Bum bum bum. Di langit dua kekuatan yang menakutkan saling menabrak pada saat berikutnya. Setelah konfrontasi antara dua sinar cahaya merah dan putih dan sinar cahaya jahat yang gelap gulita, seluruh ruang meledak, dan gelombang-gelombang api yang sangat panas juga menyebar dari lingkaran ledakan dan terbang kemana-mana. Meskipun pedang adalah musuh dari Kaisar Hantu ini, bagaimanapun, pedang abadi telah patah, dan sekarang bulan berawan, yang telah sangat meningkatkan kekuatan roh jahat. Bersiaplah, ada beberapa kekuatan kuat di sekitar sini, dan mungkin ada pertempuran sengit untuk sementara waktu. Xiao Yan melepaskan penghalang api, dan kemudian berkata kepada Yueru dan Mu Feng yang berada di sampingnya. Ketika keduanya mendengar kata-kata itu, mereka sedikit mengangguk. Lagi pula, berurusan dengan tekanan mengerikan dari aura jahat membuat mereka sedikit sulit bernapas. Sekarang, dengan perlindungan penghalang Xiao Yan, itu jauh lebih baik. Ledakan mengejutkan di langit berlangsung sebentar, dan kemudian menghilang, dan semua orang di tanah menghela nafas lega, karena keduanya seimbang. Namun, semua orang juga tahu bahwa kekuatan di monumen 9 jiwa dan Yin Xie juga telah banyak dikonsumsi dalam pertempuran sebelumnya. Itu tidak terlalu menguntungkan bagi kita. Hudu juga diam-diam berkata, orang yang tersisa yang berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin. Ikuti aku, hancurkan Kaisar Hantu. Wu Jiang juga mengatakannya, harimau suci api surgawi, Hudu, bantu aku membunuh Kaisar Hantu, dan yang lainnya akan mendukungku di tanah. Untuk mencegah hantu menyerang, dengan suara Wu Jiang, semua orang di tanah juga bersiap. Pada saat ini, tidak ada waktu untuk memikirkannya. Tianhuo Shenghu dan Hudu, Wu Jiang tiba-tiba ke udara dan bergerak menuju lingkaran pertempuran, sementara yang lain berkumpul perlahan. Menonton setiap pergerakan di langit dengan waspada. Dua kaisar pertempuran bintang 5 dan satu kaisar pertempuran bintang 6 bergabung dalam pertempuran. Monumen 9 jiwa, kekuatanmu semakin tirani. Tapi aku tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan di pertempuran ini. Ini adalah hutan mayat Yin. Senyum sinisnya juga sangat aneh. Hanya saja Yin Xie tidak menyadari posisi jantungnya di dalam tubuhnya, dan jantungnya yang terlindung rapat itu berdegup kencang. Batuk, batuk, batuk. Xiao Yui juga terbatuk, lalu perlahan menatap Yin Xie. Pertempuran tadi tampaknya berimbang, tetapi sebenarnya monumen 9 jiwa yang kalah. Jika Xiao Yui tidak membantu monumen 9 jiwa menahan banyak serangan pada akhirnya, maka monumen 9 jiwa itu sendiri mungkin saja jatuh. Aku tidak menyangka kekuatan roh jahat ini begitu menakutkan. Monumen 9 jiwa juga mendengus dingin. Kemudian dia menatap Xiao Yui dengan penuh rasa terima kasih. Saya baik-baik saja, tapi kejahatan Yin ini telah menjadi masalah besar. Xiao Yui terbatuk keras, jelas energi dendam di tubuhnya juga dikonsumsi banyak. Serahkan sisanya padaku, kamu bisa istirahat sebentar. Setelah monumen 9 jiwa selesai berbicara, kekuatan yang sangat murni juga memasuki tubuh Xiao Yui. Ya, Xiao Yui juga kembali ke tanah, tetapi tidak ada yang memperhatikan apa yang dilakukan Xiao Yan di tanah. Monumen 9 jiwa memerintahkan pedang abadi di tangannya dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian tanpa memberikan kesempatan kepada roh-roh jahat untuk bernafas, itu ke langit di atas roh-roh jahat. Sinar cahaya merah dan putih yang menyala, terus-menerus melemahkan aura hitam pada tubuh jahat. Sialan kekuatan pemurnian, Yin Xie juga berkata dengan marah, jelas sangat takut dengan kekuatan putih ini dengan kekuatan pemurnian. Segera,
Yin Xie juga menemukan bahwa ada 3 orang lagi dalam pertempuran, dan berkata, apakah ini orang Anda? Lebih banyak pengganggu. Meskipun Yin Xie berkata begitu, tapi dia tidak bermaksud takut sedikit pun. Berhenti bicara omong kosong. Pergi. Wu Jiang juga berkata, di langit saat ini, Hudu, Wu Jiang, dan harimau suci api surgawi. Ketika ketiganya melihat monumen 9 jiwa, mereka meluncurkan serangan terlebih dahulu, dan ketika ketiganya melihatnya, mereka dengan cepat menghindar, menatap serangan kuat dari monumen 9 jiwa. Pada saat ruang misterius menutupi roh-roh jahat, hanya oman roh-roh jahat yang terdengar, dan kemudian kecemerlangan berwarna darah mengalir ke seluruh tubuh, membentuk perisai tubuh yang aneh. Ada aura hantu yang sangat tebal yang melekat pada pelindung tubuh ini, dan segera setelah bertemu dengan cahaya merah dan putih dari pedang peri di tangan prasasti 9 jiwa, akan ada ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan hantu yang kuat membanting dengan liar, mencoba menembus batasan. Di udara, monumen 9 jiwa melihat bahwa Yin Xie mengerahkan sebagian besar kekuatannya untuk menembus kekuatan pemurnian, dan itu juga tersenyum, dan kemudian ada mantra misterius yang tak terhitung jumlahnya pada pedang di tangannya, dan mereka tercetak di tubuh Yin Xie kekuatan gas hantu dalam sekejap, kekuatan penghancur yang tak tertandingi dihasilkan. Wajah mengerikan dalam kekuatan hitam hantu juga memancarkan lolongan yang sangat menyedihkan, dan aura di atas tubuh jahat langsung meredup. Tampaknya rune yang tak tertandingi dari monumen 9 jiwa, dikombinasikan dengan kekuatan pedang peri, juga memiliki pengekangan yang sangat kuat pada Yin Xie sendiri. Bagaimanapun, Kaisar Hantu juga hantu di dunia hantu, dengan aura hantu dan menakutkan. Namun, roh-roh jahat itu juga kuat, setelah redup, kecemerlangan seluruh tubuh benar-benar menjadi lebih kuat lagi, bertarung melawan pedang abadi dan rune misterius dari monumen 9 jiwa. Hudu dan Wu Jiang melirik monumen 9 jiwa dan sepertinya merasakan perubahan pada monumen 9 jiwa, tetapi keduanya tidak mengatakan apa-apa. Keduanya melompat pada saat yang sama dan meluncurkan serangan terhadap roh-roh jahat. Di udara, Hudu dan Wu Jiang berada di kiri dan kanan, dan 2 sinar energi api yang sangat menakutkan dengan cepat ke arah roh-roh jahat. Saat kecepatan meningkat, mereka berdua pada saat bersamaan, dan kedua sosok itu berubah menjadi naga, satu kiri dan satu kanan, dengan 2 api kuat di antara mereka, dan mereka tiba-tiba menyerang. Dari kejauhan, saat kecepatan naga ganda yang berputar semakin cepat, 2 berkas cahaya mengembun menjadi seberkas cahaya dalam sekejap mata, dengan aura destruktif dan sangat panas, dengan keras mengenai pelindung tubuh jahat. Kekuatan api yang kuat dan sinar cahaya yang menyilaukan menerobos di bawah pedang peri misterius dalam satu gerakan, dan dengan keras menghantam roh-roh jahat. Ada gelombang cahaya dan bayangan, disertai dengan ledakan, dan ki hitam meresap ke sekeliling dalam sekejap. Cahaya yang kuat itu menyilaukan, dan ada raungan kemarahan, yang melesat ke beberapa arah. Di tanah, di bawah kekuatan penghancur yang kuat, sebuah lubang tanpa dasar muncul, asap dan debu. Di tanah, Mu Yingying dan Xiao Yan semua melakukan yang terbaik untuk menggunakan Douqi untuk melindungi tubuh mereka, dan mereka sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Hanya saja sangat terkejut oleh lubang besar di atas tanah, dan bahkan lebih terkejut lagi oleh pemandangan di atas langit. Kekuatan roh jahat untuk melindungi tubuh dan hantu sangat mengerikan. Bahkan pukulan mengerikan dari monumen 9 jiwa dan pedang abadi. Tanpa diduga, Hudu dan Wu Jiang dapat menembus Yin dengan begitu mudah. Saya melihat bahwa Hudu dan Wu Jiang bergabung untuk menyerang dengan sekuat tenaga dan akhirnya menerobos hantu pelindung tubuh Ying Sai yang kuat, memperlihatkan tubuhnya. Di langit beberapa meter jauhnya, aura hitam Yin Xie berguling-guling, dan pada saat dikeluarkan, benda hitam muncul di hati dan menghilang dari udara tipis, namun Xiao Yan hanya melirik itu, dan itu hilang. Itu disembunyikan oleh cahaya hitam. Wajah Hudu dan Wu Jiang sedikit pucat, dan mereka dengan lembut mundur ke sisi monumen 9 jiwa. Jelas, mereka berdua juga mengerahkan semua kemampuan mereka untuk menerobos roh-roh jahat. Dan monumen 9 jiwa di samping juga berhenti dengan tenang, menatap roh jahat yang menakutkan itu. Mata monumen menjadi dingin, dan Douqi merah menyala di seluruh tubuh langsung menutupinya, dan saat berikutnya muncul di depan mata Yin Xie. Mengambil keuntungan bahwa Yin Xie tidak memperhatikan, tanpa memberinya waktu untuk bernapas, dia menamparkan Yin Xie dengan kedua tangannya dengan keras. Yin Xie bercampur dengan suara yang sangat marah, ini sebenarnya keterampilan bertarung dari paviliun dupa terbakar.
Yin Xie jelas mengenali serangan Hu Du dan Wu Jiang, dan berkata dengan kejam. Sial, kamu manusia yang penuh kebencian, beraninya kamu menyakitiku. Kamu, sebelum dia bisa selesai berbicara, dia bertemu dengan serangan dari Monumen 9 Jiwa. Saya melihat kabut berdarah hitam di telapak tangan Ying Sai, dan aura mengerikan itu, bahkan beberapa meter dari Wu Jiang, dapat dengan jelas merasakan bahwa ada aura yang sangat kuat terkandung. Nafas yang sangat kuat.